Kembali lagi di Ruang Terang, channel Rujak Politik. Nah, ini dia nih. Ini masih dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Ini ada statement dari guru saya. Benar. Kiai saya. Guru kita semua lah ini. Ya, waktu jadi ketua PBNU dan ketua MUI. Oh iya, dia boleh sempat tuh ya. Ya. Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin, wapres kita. Mantan wapres kita. Mantan wapres kita. Ke berapa? 13. Ya, saya kapal. Karena 12 justru kalah kan 2 kali. Ya, lanjut. Ada pesan dari guru saya, ulama saya dulu, Kiai Haji Ma'ruf Amin ke Menteri Pak Prabowo. Situasi tidak baik-baik saja. Ini merupakan kalau kiai ya biasanya itu dapat apa ya, bukan wangsit ya, wah dapat ilham. Halo ilham. Iya, dapat gue. Pertanda lah. Iya. Satu pertanda secara zahir mungkin kan Pak Ma'ruf Amin sekarang jadi pembina atau penasihatnya di PKB ya. Oh, ini Dewan Pembina. Dewan Pembina, dia dapat kayak majelis suro lah. Ya, kayak di PKS ya. Iya, kayak di PKS. Kiai ini dapat itu nyampe ini situasi tidak baik-baik saja. Bisa jadi sekarang ini kondisi para menterinya Pak Prabowo sedang mungkin ada tadi Pak Prabowo kan sedang tidak baik-baik saja, makanya ada perintah Pak Prabowo rapatkan barisan. Oh ini kan ini mungkin efeknya ke situ. Kan ini memang di satu momen yang sama kan. Ma'ruf Amin datang halal bihalal, Pak Prabowo nelpon Caimin, Gus Imin dan tiba-tiba Pak Ma'ruf juga pasti wawancara juga mengingatkan pesan yang sama gitu. Ya, mungkin kenapa kok yang ditelepon Caimin ya? Kenapa yang ditelepon PKB? Nah itu yang mau gue tanyain ke lo sebagai orang PBNU. Kenapa yang ditelepon? Sebagai simpatisan PBNU nih gimana? NU, PKB, kalau menurut saya satu. Andai kata ke depan ada situasi yang kurang bagus, mungkin yang bisa mengendalikan itu suara Nadliyin. Oh iya. Suara PKB bahasa gitu, orang-orang NU kan, yang istilahnya banyak yang di PKB kan gitu kan. Tapi itu menjadi bacaan gue juga mengapa akhirnya Prabowo lebih memilih mempertahankan Caimin di kabinet. Betul. Karena ini gitu, karena Caimin loyal. Caimin satu loyal. Kedua dia mengendalikan suara Nadlin yang suara ini dari 4 kali nyalonnya Pak Prabowo ya nggak bisa dikendalin. Betul. Baru bisa dikendalin sama Pak Prabowo setelah ada Jokowi kan dulu, makanya kan PBNU dibelah 2 kan kemarin pas Pilpres gitu. Cuman akhirnya lebih memilih mempertahankan Caimin kan Caimin loyal. Jadi dua keuntungan sebenarnya di sini. Dan kalau menurut gue ini hitungan yang pas secara politik gitu loh. Ya, karena kalau di PBNU kan Pak Prabowo udah ngasih kue ke adiknya ketua PBNU. Iya. Sebagai Menteri Mensos. Iya. Gus Ipul. Ya kan sekarang PKB juga ngomongnya mah jatah PKB. 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 Nyata jatah PKB itu ngomongnya. Ya, sedangkan kemarin di politik PKB kan lawan politiknya Pak Prabowo sebenarnya kan. Kita nggak tahu sebenarnya itu hanya cuman gimmick atau apa, yang pasti dia lawan Pak Prabowo sekarang masuk ke koalisi. Kenapa yang dikasih tahu Gus Imin bukan partai-partai yang lain, mungkin Bahlil atau siapa dikasih rapatkan barisan. Itu tanda besar menurut kita anak muda yang mungkin mengamati politik kan. Iya itu bener tanda loh itu. Iya itu mungkin tanda loh. Keadaan sedang berjalan baik. Mungkin ada beberapa menteri yang udah mulai terdengar suaranya ke Pak Prabowo, dia akan membangkang atau gasarin membangkang atau bikin pecah kongsi atau apa. Ya kalau menurut saya simpel sih Pak. Bapak Presiden, sikat aja itu, masyarakat pasti dukung Pak Prabowo. Iyalah, ya presidennya dia. Iya, kalau emang mereka mau macam-macam sama Pak Presiden kebijakannya, sahin aja Pak UU Pramusahan Aset, bikin hukuman tentang korupsi seberat-beratnya. Kan hampir orang-orang politik kan nggak jauh dari perbuatan koruptor kan. Iya, mudah-mudahan sih benar ya. Tapi emang menjadi pertanyaan gue tersendiri tuh Mas. Maksudnya ini di luar Ma'ruf Amin dulu ya. Menelpon Caimin tuh menjadi bacaan tersendiri. Apa Pak Imin? Apakah takut Caimin ninggalin Pak di sana Prabowo? Di sana kan ada Dasko. Dan ya mungkin karena acaranya halal bihalal Caimin ya. Cuman mungkin itu kan omongan selewat ya. Kalau misalnya ini anggapannya gue nelponan sama lo, gue tuh tipikal yang kayak Pak Prabowo yang nggak banyak bicara lah gitu misalnya, nggak banyak ngomong lah gitu. Iya, selamat acaranya sukses, acaranya sukses misalnya gitu.
rapatkan barisan. Nah itu kan nyeplos. Kalau menurut gue itu nyeplos itu. Ya, rapatkan barisan berarti ada kalau kayak gitu ada rasa ketakutan bisa jadi ya. Ketakutan dalam arti ada hal yang dicurigai bakalan akan dilakukan oleh beberapa orang terdekatnya mungkin karena presiden bisa statement seperti itu ke menterinya dan berikut pimpinan ketua PKB kan gitu PKB bisa jadi jangan sampai Caimin ikut-ikutan keluar mungkin ke depan bakalan ada partai yang keluar dari koalisinya Pak Prabowo bisa jadi. Ya tapi kita ngomongin sekarang ya mungkin loh ya ini ada loh Pak. Kita menduga sih ada menteri partai besar yang akan keluar koalisi. Gue nggak tahu siapa yang keluar. Tapi kemarin gue agak menerka sedikit. Ya namanya rujak politik ya kita kan ngerujak aja gitu di politiknya. Ada gue agak menerka sedikit. Partai yang kemarin menyebutkan dukungan untuk Prabowo di 2029 itu adalah partai yang was-was. Kalau partai, sebut aja partai PAN kemarin kan. Lu pakai was-was segala. Pan. Gitu kan. Was. Anak saya sampai apal itu. Iya. Satu-satunya partai yang didukung anak kecil pan. Iya benar. Tapi emang itu soundnya mantap. Enggak, itu kalau soal PAN mau dukung Prabowo 2029 wajar. Ada rasa ketakutan, takut disingkirin. Itu jadi menteri-menterinya. Kok analisa kita. Ini bacaan tersebut. Karena ingin meyakinkan Pak Prabowo sehingga disampaikan ke publik. Kami akan dukung Pak Prabowo di 2019. Secara etis nggak bagus, secara politik bagus. Karena ingin meyakinkan Pak Prabowo, tenang Pak, kita selalu solid sama sampean sama PKB. Telepon saya juga dong. Iya. Si Prabowo telepon jelas itu. Iya pasti nih ntar. Tapi itulah balik lagi ke pesan Maruf Amin bahwa situasi tidak baik-baik saja. Kalau menurut kata Mas Saiful kan seorang guru besar sudah melihat tanda seperti ini kan bisa jadi mendapatkan seorang ulama itu ngomongnya kayak gitu. Ini kan dari kepercayaan orang-orang pesantren kan saya bukan. Biasanya ada yang zohir, ada yang itu. Iya. Saya menduga bakalan ada situasi runyam. Mungkin dampak dari dua matahari. Dan memang menjadi pesan. Jadi Maruf itu nyampein pesan juga untuk Menteri Prabowo itu bukan hanya untuk situasi tidak baik-baik saja, tapi juga untuk minta menteri itu bekerja lebih keras. Dan tanda kutip harus bersatu. Nah, ini nih. Di dalamnya udah ada harus bersatu. Sebenarnya di dalamnya doa kita dikabul. Iya. Karena ada perpecahan. Iya. Biar ada reshuffle, biar orang-orang yang tidak kompeten disingkirin. Gue selalu ngomong nih pokoknya ke orang-orang teman-teman gue tuh bilang 5 tahun ke depan tuh yang ribut atas kita tuh ngeliatin aja begini tuh. Ya, menontonin aja gitu. Menurut saya sih kondisi sekarang buat saya yang mungkin paham politik hanya sekelumit bagus. Iya. Bagus dalam arti ya biar orang-orang yang tidak kompeten itu singkirin saja Pak. Iyalah. Udah Bapak tinggal meyakinkan ke rakyat bahwasanya Bapak Presiden yang layak untuk didukung, yang ada suatu nanti mungkin ada partai yang keluar dari koalisi yang ingin ganggu kinerja Bapak. Karena Pak sekarang masyarakat kita sudah banyak diedukasi tentang politik dan makin cerdas gitu kan. Nah, udah capek lah Pak masyarakat selama ini banyak orang miskin di jalanan karena dampak dari koruptor gitu kan. Iya. Sekarang masyarakat kita itu udah nahan amarah, nahan emosi gitu kan. Ditambah lagi komunikasi publik antara pemerintah ke masyarakat sangat buruk gitu kan. Sampaiannya sangat buruk gitu kan. Sedangkan yang dipengenin rakyat tuh yang penting bisa makan gitu loh. Benar. Tapi ini ada respon menarik juga dari Maruf Amin soal respon rapatkan barisan. Maruf Amin bilang, ini kan kalau Maruf Amin ngomongnya gini kan ini kan ditanya soal ini gimana nih soal rapatkan barisan, Pak Maruf Amin ngeliatnya seperti apa gitu kan. Pasti ditanya kayak gitu tuh. Terus dia ngomong gini, ya kalau hatinya Pak Prabowo bersih, semua nggak bakal ada ancaman. Ya harus dibersihkan dulu hatinya gitu loh. Berarti kan kalau misalnya ini kan lagi-lagi ngerujak politik ya, berarti kan emang ada ancaman ya. Ya bisa jadi apa yang ada beberapa politikus kan ngomongkan Pak Prabowo bakalan dikerjain kan gitu kan. Mungkin kasar-kasarnya itu juga bakalan tapi gue udah denger itu isu lama loh itu. Itu isu lama Pak Prabowo bakalan digulingkan kasarnya gitu kan. Kalau dikerjain lah gitu. Dikerjain lah konteksnya gitu kan. Diduga kan mau digulingkan.
Tapi tanda-tanda itu mungkin sekarang Pak Purwo udah ngerasain, ngerasa ya. Udah merasa, apalagi dengan adanya orang yang pansos tadi, yang matahari kembar tadi itu, apapun argumennya, apapun alasannya itu sangat tidak dibenarkan. Apalagi nyebut bos ya. Apalagi nyebut bos dengan gamblang, rakyat kita orang-orang pinter, bukan orang bodoh gitu. Ya, menurut saya itu dia telah menghina kehormatan Pak Prabowo gitu, sebagai presiden tertinggi kita. Misalnya Mas Saiful gitu kan, dulunya kerja sama ini Ya. si Fulan. Si Fulan terus tiba-tiba kerja sama gue. Gue mujinya si Fulan. Si Fulan bos gue tuh. Lu gajinya ke gua. Tapi gue padahal ngegaji lu gitu. Kesel gak lu? Kesel lah. Ya kan? Iya. Posisinya dibalik seperti itu kan juga lu kan pasti kesel sama gue gitu kan. Sama gitu. Nah, tapi saya ingat tuh ada ini bisa dicari kata-kata bagus nih. Dari salah satu saya punya guru, saya nggak nyebut siapa guru, mungkin terkenal mungkin gurunya. Iya. Guru saya terkenal. Beliau ngomong, apabila kekuasaan didapatkan dengan cara yang munkar, percayalah bahwasanya di dalamnya pasti ada huru-hara. Pasti tidak akan ada ketenangan, kenyamanan, pasti suasananya akan panas, pasal ada sengkarut marut lah gitu. Apabila kekuasaannya diambil dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya pun akan tidak baik. Tapi kesian rakyat ya dong ya. Rakyat yang jadi korban, rakyat juga salah sebenarnya. Walaupun tidak separuhnya disalahkan, tapi buktinya politik kita kan dipilih oleh rakyat. Benar. Bayangin 58% rakyat kita memilih, berarti kan rakyat kita kan sadar. Waktunya belum setengah sadar gitu kan, memilih kan gitu kan. Iya, belum tentu juga misal Pak Anies dipilih kejadian lebih baik dari sekarang, nggak jadi jaminan juga. Ganjar jadi presiden nggak ada jaminan juga bakalan ini gitu kan. Semua ya ini balik lagi, ini aja takdir yang harus kita pelajari, yang harus kita ambil pelajarannya gitu sih. Ya, mudah-mudahan negara ini semakin baik ya, karena cukup melelahkan nih. Ya, ini mungkin cara Tuhan untuk cinta Allah kepada rakyat Indonesia, sehingga semua petinggi-petinggi itu dibolak-balikan hati, dibikin risau. Itu kuasa Allah gitu kan. Kita nggak ada apa-apanya gitu. Oke, sampai jumpa lagi di Ruang Terang channel Rojak Politik. See you.